Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita ngaji sejenak satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 172. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini sama ini dengan ayat tentang puasa, diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setiap ada panggilan ini, maka setelah itu ada perkara yang sangat penting. Kalau bukan perintah, pasti larangan. Kalau bukan perintah atau larangan, pasti ada berita yang sangat urgen. Nah, kalau di sini perintah, sama dengan puasa juga. Kulu, makan min thayyibati ma razaqnakum, dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian itu hanya kepadanya menyembah, hanya kepadanya beribadah. Jadi kita mendapatkan pelajaran dari ayat ini bahwa soal makan dan minum itu ternyata merupakan persoalan agama yang sangat penting. Persoalan bagi orang yang beriman yang tidak boleh diabaikan. Di antara aturan kita beragama, itu aturan tentang makan dan minum ini. Aturan yang sangat, ya boleh dikatakan sangat panjang dan juga sangat rinci. Allah Subhanahu wa taala mengaturnya. Maka di dalam kitab fikih itu memang ia diawali dengan bab taharah, salat, terus ujungnya haji, lalu berikutnya ada bab tentang pernikahan, ada bab tentang perdagangan, berikutnya ada bab tentang makanan. Jadi persoalan makanan itu bukan persoalan keduniaan begitu saja, tapi persoalan makanan dan minuman itu persoalan keimanan. Ini yang pertama. Sehingga yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil di sini begitu. Yang kedua, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa terkait dengan makan dan minum itu ada patokan, yaitu ada halal, ada haram. Yang secara singkat di sini disebut dengan thayyibah. Makanlah yang baik-baik. Maksudnya yang baik zatnya, halal. Yang baik cara mendapatkannya, halal. Berarti jauhi yang haram. Ini sangat penting bagi kita semuanya. Dan Nabi menjelaskan, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan yang haram itu jelas. Bagi kita umat Nabi Muhammad itu yang halal jelas, yang haram jelas. Dan karena itu jangan sampai keliru, karena bahaya. Makanan yang haram itu bahaya. Bukan sekedar membahayakan jasmani, tapi yang sangat prinsipil lagi, itu membahayakan rohani. Makanan dan minuman itu sangat berpengaruh terhadap rohani. Karena itu ujungnya, orang itu kalau makan yang haram, minum yang haram, doa tidak bisa sampai kepada Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itulah bulan Ramadan ngajarin kita agar kita itu makan makanan yang halal. Bahkan yang halal pun
kita jaga, kita tidak kita lepas begitu saja. Betul-betul halal, thayyibah. Bulan Ramadan sendiri juga mengajarkan kepada kita dengan puasa itu betul-betul kita selektif. Kita tidak mengkonsumsi kecuali yang halal. Kita betul-betul menjauhi sesuatu yang haram. Berikutnya kita mendapatkan pelajaran bahwa makan makanan yang halal itu adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersyukur kepada Allah itu berarti kita makan makanan yang halal dan menjauh yang haram. Lalu kita mendapatkan pelajaran ternyata makanan yang halal itulah yang bisa menyebabkan kita hanya beribadah kepada Allah. Karena di ujungnya itu in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian hanya beribadah kepada Allah. Ya. Jadi energi yang halal itulah insya Allah yang bisa menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang hanya beribadah kepadanya. Maka bisa sebaliknya. Itu tadi kita singgung makanan yang haram itu sangat mempengaruhi rohani. Makanan yang haram itu menyebabkan orang itu sulit untuk beribadah kepada Allah. Maka kalau kita itu terasa berat beribadah kepada Allah, itu kemungkinan karena ada makanan haram yang kita makan. Termasuk kalau tidak sulit beribadah kepada Allah, biasanya gampang beribadah kepada selain Allah. Musyrik, maka orang-orang musyrik dahulu itu sudah gandengan makan yang haram, ya kemudian menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita hari-hari ini perlu sangat waspada. Karena ternyata, ya saya ingin menyebut bukan sekedar banjir, tapi bisa tsunami. Waspada dengan tsunami makanan dan minuman yang haram. Kalau banjir sudah, rupanya. Kalau banjir sudah, tapi kalau tsunami waspada. Bisa terjadi begitu. Pada dasarnya yang halal itu jauh lebih banyak. Yang halal itu jauh lebih mudah. Tapi memang zaman fitnah itu bisa berubah. Yang haram itulah yang banyak berada di sekitar kita. Yang halal itu bisa tercampur dengan sesuatu yang haram dan jadi haram. Oleh karena itu, kalau di zaman dulu itu kan nggak perlu ada label halal. Oh, air kok pakai label halal itu apa? Ternyata memang bisa terjadi. Ya air ini air putih, tapi prosesnya itu bisa saja kalau tidak betul-betul diwaspadai, ada proses yang kemudian mencampuri kehalalan. Sesuatu yang halal tercampur dengan yang haram itu haram, meskipun setetes, gitu. Meskipun setetes. Karena itu, ya label halal ini menjadi sangat penting hari ini. Kita kemarin kan dihebohkan, piring saja itu bisa terkontaminasi dengan proses tertentu, ada campur unsur babi dan seterusnya kan. Perlu diketahui, sudah lama sebenarnya industri babi itu luar biasa. Menjadi alternatif bagi orang-orang yang tidak beragama, itu menjadikannya sebagai berbagai macam produk yang itu digunakan oleh manusia. Begitu. Bukan hanya makanan, sampai kosmetik dan seterusnya. Memang ya makanan, minuman itu terkait dengan babi saja itu luar biasa. Jangan dikira ya kita nggak melihat babi di sekitar kita ya. Tapi peternakan-peternakan besar, tingkat internasional, apalagi di dunia barat sana, itu adalah peternakan yang paling dasar. Gitu. Oleh karena itu, waspada kita semuanya. Waspada. Nah ini memang agak membuat kita risau sekali. Maka saya sebut tadi ini bisa tsunami. Karena ada perjanjian yang barusan disetujui oleh Presiden
Dan oleh karena itu kita ingatkan, mudah-mudahan sampai juga, ya kan. Dan saya berharap wakil rakyat itu berbicara, para ulama berbicara untuk mengingatkan bagaimana bisa menerima produk mereka tanpa harus mau disertifikasi halal. Bahkan pokoknya masuk, tidak perlu lagi diteliti. Ini kan bahaya sekali. Bagaimana kita menerima sesuatu yang di situ tidak ada lagi aturan untuk masuk ke kita? Maka ini memang luar biasa, keprihatinan besar. Ya, kalau sampai terjadi, maka ini bukan banjir lagi, bisa merupakan tsunami. Apa yang terjadi kalau kemudian produk-produk itu masuk dan kita bisa, ya bukan lagi yakin nggak yakin. Kalau produk yang diolah oleh orang-orang yang tidak beragama, pasti apa yang dilakukan? Kita yang beragama saja kadang-kadang masih sering nyeleweng. Lu apalagi yang memang nggak beragama, dan apalagi memang mereka nggak punya tata aturan tentang halal dan haram. Dan memang di sana peternakan yang paling besar itu adalah peternakan babi. Belum lagi yang unsur-unsur yang lainnya. Belum lagi yang disembelih tanpa secara aturan syar'i dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, waspada semuanya. Mari kita jaga diri kita, anak-anak kita dan semuanya. Mari kita perhatikan apa yang kita minum, apa yang kita makan. Memang ada benarnya. MUI menyerukan hati-hati, jangan sampai membeli sesuatu yang tidak ada label halal. Karena terus terang yang ada label halal saja masih merinding juga kita, benar atau tidak, ya kan? Apalagi yang tidak ada. Dan ini sangat berpengaruh untuk diri kita, berpengaruh untuk anak-anak kita. Bagaimana ke depan kalau anak-anak kita itu makan makanan yang tidak jelas lagi? Karena perlu kita ketahui, ya, anak kadang-kadang susah diatur. Itu diantaranya mungkin persoalan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Oleh karena itu anak-anakku, jangan jajan sembarangan. Jangan jajan sembarangan. Bahkan meskipun ada label halal, karena belum tentu thayyib juga, belum tentu bagus. Banyak orang mengatakan kan, makanan-makanan instan itu ya katakanlah halal, tapi itu nggak bagus, nggak baik. Makanan-makanan instan itu. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, jangan sampai jajan sembarangan. Begitu juga ibunya tentunya, bapaknya, jangan sampai membelikan makanan-makanan instan. Apalagi nanti kalau kemudian terjadi betul serbuan yang tidak ada mengenal halal dan haram lagi, maka sungguh itu sangat bahaya. Mari kita persiapkan generasi kita, generasi yang unggul, generasi yang bagus. Dan itu tidak mungkin kecuali kalau anak-anak kita dan kita semuanya makan makanan yang halal dan thayyibah, halal dan baik, baik cara mendapatkannya maupun zatnya. Dan ini diantara tujuan kita berpuasa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.